Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamu kita berikutnya sudah hadir dengan cara berpakaian yang tidak biasa. Yakob Tusala. Yakob, ini pakaian dari mana? Dari Timor. Timor. Ya. Yakob asalnya dari mana? Dari Timor juga. Di mana persisnya? Di Kecamatan Biko Minilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Katanya dekat perbatasan dengan Timor Leste. Iya. Hari ini kita ingin mendengarkan cerita Yakob tentang perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Tapi sebelum itu, kita simak dulu liputan berikut ini. Satu kata. Yakob Obe Tusala adalah salah satu anak Indonesia yang masih berjuang meraih mimpinya. Lahir sebagai anak kepala suku Selbesi Mutis Pakun Susbian di Keva Menanu, Nusa Tenggara Timur, tidak membuatnya mudah mendapatkan akses pendidikan. Justru sebaliknya, ia harus berjuang mati-matian untuk membiayai hidupnya dan sekolah yang ia inginkan. Bahkan sejak SD sampai SMA, Yakob harus tinggal berpindah tempat mulai dari rumah keluarga hingga ke rumah temannya agar dekat dengan sekolah. Sadar bahwa dirinya lahir dari keluarga yang tidak mampu, Yakob pun berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Lewat bakat dan kreativitasnya, Yakob melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Mulai dari lomba menyanyi, olahraga, menyemir, dan sol sepatu, menjual hasil tenun, hingga menjadi ojek sepeda motor. Perjuangan Yakob tidak sia-sia. Kini ia tercatat sebagai mahasiswa semester 6 di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Timor. Walau hari-harinya diisi dengan kegiatan kuliah dan bekerja, Yakob juga aktif dalam berbagai organisasi. Di Keva Menanu, Yakob bersama dengan teman-teman kuliahnya, ia membentuk organisasi Cinta Budaya Timor atau Oktabor. Ia juga membentuk kelompok kebudayaan Inbate yang mengelola tenun dan musik tradisional. Dan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak di kampungnya, ia juga membentuk kelompok belajar anak di Inbate yang diberi nama Paulus Children. Ya, Yakob, dari liputan tadi sudah terbayang bagaimana kehidupan Yakob dan keluarga ya. Tidak mudah tentu untuk bisa sekolah sampai seperti sekarang. Nah, tapi saya dengar waktu di SMP ya, Yakob bisa sekolah gara-gara jadi juara dalam pertandingan bola voli. Kenapa begitu? Waktu itu memang benar-benar biaya untuk melanjutkan ke SMP memang tidak ada. Sehingga dengan kegiatan perlombaan meraih juara 1, kemudian hadiah itu digunakan untuk mendaftar ke SMP. Tapi saya dengar pernah juga Yakob merasa putus asa dan nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah. Termasuk saya dengar jarak antara rumah dan sekolah sempat membuat Yakob nyaris berhenti juga ya? Iya, benar. Berapa jauh? 7 kilometer. Kenapa jadi sulit 7 kilometer itu? Yang pertama naik turun gunung dan yang lebih lagi jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Umur berapa waktu itu? Waktu itu SMP kelas 1, umur 11 tahun. Jadi kisah perjalanan Yakob untuk mencari atau menemukan pendidikan yang layak itu diceritakan di buku Kenari Kecil dari Kalabahi ya. Nah, di sini ada Pak David Olakia dari Wahana Visi Indonesia. Kalau boleh tahu visi dari Wahana Visi Indonesia ini apa sih? Wahana Visi Indonesia itu untuk anak. Itu yang pertama. Dan kita ingin hidup anak itu seutuhnya. Itu visi kami untuk anak. Sehingga kemudian buku itu ada salah satu. Nah, alasan mengumpulkan cerita-cerita seperti yang dialami oleh Yakob, kemudian Theus, tadi Martin ke dalam buku ini, itu gagasannya apa? Dari mana ide untuk membuat buku ini? Sulitnya menjangkau sebuah pendidikan oleh karena sebuah
kemiskinan, sebuah persoalan rumah tangga, keluarga, tetapi bagaimana mereka tetap berjuang untuk tetap sekolah dengan segala upaya. Dan Wahana Visi ingin mengajak semua masyarakat bahwa dengan sebuah inspirasi, kegiatan-kegiatan mendampingi mereka di tempat-tempat yang sulit, itu bisa memberi kekuatan kepada anak-anak seperti Yakob, seperti Theos, untuk terus dapat berjuang, untuk mendapatkan pendidikan, walaupun kesulitan yang mereka hadapi itu bukan jadi tantangan. Daya juang mereka sangat luar biasa, Mas Andi. Baik, dan itu yang ingin kita disampaikan. applause dulu untuk mereka ya. Ya, itu yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Baik, terima kasih Pak David. Kembali ke Yakob. Saya dengar dalam upaya untuk terus mengejar mimpi, mendapatkan pendidikan yang baik, Yakob pernah jadi tukang sol sepatu seperti dalam liputan itu. Kenapa memilih profesi sol sepatu? Awalnya ojek. Oh, ada profesi lain. Iya. Awalnya jadi tukang ojek. Iya, tukang ojek 1 minggu. Tapi pas dengan hari Minggu saya bawa sepatu saya yang sudah robek ke tukang sol sepatu dan hanya 5 menit saja kemudian selesai dan saya kasih 5.000. Saya bandingkan dengan ojek yang kalau saya pergi dan pulang lebih rugi. Jadi saya belajar, saya berupaya untuk bagaimana bisa tahu. Jadi dia sambil sol saya lihat, kemudian saya langsung beli bawa memang alat solnya. Setelah itu sampai di rumah saya mulai belajar, seluruh tetangga itu sol gratis 1 minggu. Untuk latihan. Iya. 1 minggu kemudian. Hasilnya bagus atau tidak? Hasilnya saya bedakan dengan pada tukang sol yang ada di terminal. Kebetulan sudah sama, kemudian saya buka di pasar. Di pasar itu kan ketemu orang-orang. Padahal waktu itu sudah jadi penyanyi terkenal kan? Iya. Di kampung. Nah, artinya orang-orang udah kenal. Bagaimana seorang penyanyi terkenal kok jadi tukang sol? Iya. Apa nggak malu waktu itu? Ya, jadi saya memang memulai dengan seperti itu. Saat sol sepatu saya pas duduk di pintu gerbang. Jadi pas pulang gereja, ibu-ibu ini melihat, tukang penyanyi sudah sol sepatu. Saya langsung muka berubah. Jadi saya langsung angkat alat sol dan pulang. Hari itu juga saya setelah sampai di rumah saya hanya rasa malu saja buat saya berhenti hari ini. Yakob yang besar seperti ini. Kemudian rasa malu yang saya tidak bisa lihat buat saya berhenti. Besok saya akan buktikan. Saya akan bangun dan kalahkan itu rasa malu. Akhirnya sambil menangis, kemudian tekad untuk besok memulai. Tadi kuliah di mana? Universitas Timor, Unimor. Jurusan? Jurusan keguruan bahasa Inggris. Oke, sudah semester berapa? Semester 6. Dengar-dengar masih terus berupaya untuk memenuhi uang kuliah ya? Ya, Dengan cara? menjual tenunan. Oh, sekarang udah meningkat. Iya, tukang sol sekarang jadi jualan tenun. Iya. Tenunnya dari mana? Di kampung juga saya ada dirikan kelompok kebudayaan juga. Sehingga hasil dari situ saya jual, kemudian saya ambil juga di kampung tetangga lagi. Sehingga itu keuntungan saya pakai untuk biaya Sekolah. sekolah. Boleh tahu cita-citanya Yakob ke depan apa? Saya bercita-cita tahun 2030 menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, kita doakan Yakob akan jadi bupati di kampung halamannya. Terima kasih. Supaya tidak penasaran, maka saya pikir ada baiknya kita bagikan buku ini untuk semua penonton di studio. Setelah ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan cerita tentang seorang gadis asal Purbalingga yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di Papua, yang kembali ke desanya karena dia mendengar di desanya sudah ada sekolah. Dan dia masuk di sekolah itu, sekarang prestasinya adalah pemenang berbagai kompetisi
pembuatan film pendek di Indonesia. Siapa dia? Ikuti terus Kick Candy. Majikan saya punya anak usia sekolah. Saya itu harus bangun jam 4 pagi, harus bikinin mereka sarapan. Coba saya ada di posisi mereka. Pasti saya nggak nyiapin sarapan buat mereka, justru saya yang sekolah.